jangan fokus sama Miss Nika harusnya meeting 2, terus Miss Dinar harusnya meeting 3. Jadi Nofri itu harus memastikan materi itu tersampaikan secara urut gitu. Siapapun yang masuk, misalnya saya reschedule begini kan. Nah, sementara meeting 2 belum diajarkan. Berarti nanti saat Miss Dinar masuk, Miss Dinar itu masuk meeting 2. Nah, Miss Dinarnya disampaikan, Miss kemarin Miss Nika belum masuk meeting 2 belum diajarin gitu. Karena kalau kamu belajarnya Miss Nika fokus meeting 2 sementara Miss Nika reschedule, artinya materinya lompat. Nanti kamu memahaminya sulit karena kan materinya dibuat agar bersambung begitu. Akhirnya episode 2-nya belum selesai, belum dijalanin, kamu malah langsung episode ketiga. Ini nontonnya nggak enak atau memahami ilmunya jadinya tidak nyambung, maju mundur gitu. Jadi diulangin Nofri agar selalu memastikan materi atau pembelajaran yang ada di silabus bahasa Inggris itu terlaksana secara urut. Kalau misalnya saya belum masuk di meeting 2, jadwalnya sesuai jadwal, kemudian Miss Dinar masuk, sudah sampai pada jadwalnya Miss Dinar, artinya Miss Dinar masuk dulu meeting 2, nanti saya jadi meeting 3, gitu. Jadi biar ngerti. Karena nanti akan sulit kalau pertemuannya offline, ya. Nanti kamu bingung, ini Miss Dika belum masuk, materinya belum selesai, Miss Dinar udah lompat. Jadi agar kamu bisa membiasakan karena dosennya dalam satu kelas 2, yang lainnya kan dosennya ada 1, terus materinya kan nggak urut, nggak masalah. Sementara ini materinya urut, jadi jangan sampai berantakan gitu, lompat-lompat ya. Bisa dipahamin ya Nofri maksudnya Miss Nika? Iya, Miss, paham. Oke, sip. Ya, berarti saya akan langsung masuk materi meeting 2. Nah, terus kemudian sebentar. Ini kayaknya kalian meeting satunya bukan dengan Miss Kike ya, jadi nggak tahu sampai kemarin terjadi miss. Karena saya itu kelasnya banyak, kalau kalian tidak aktif mengingatkan atau kalian berasumsi saya akan selalu on time, salah. Karena saya orangnya kalau tidak dikonfirmasi kembali terus-menerus, saya akan lupa jadwal saya. Jadi saya mengatur jadwal saya berdasarkan konfirmasi di hari itu. Nah, siswa kan sudah tahu berdasarkan jadwalnya, nanti kan bisa konfirmasi jadwalnya hari apa hari ini. Saya hanya memastikan jadwalnya tidak bentrok dengan mata kuliah lain. Nah, setelah proses bentrok itu selesai, berikutnya si PJ berfungsi untuk selalu menginformasikan ke saya kalau selalu ada mata kuliah di pukul segini gitu, jam segini. Konfirmasi H-1. Mau kuliah lagi, mau mulai gitu, Miss, nanti jangan lupa mengingatkan akan ada kuliah. Selalu seperti itu. Jam 8.40 kuliah, belum ada saya kasih link, Miss, mohon izin mengingatkan ini sudah pukul 8.40 mulai perkuliahan online di kelas 1B anestesi. 1B, 1D4 anestesi. Caranya begitu, kalau kamu udah lewat mengingatkan dan saya, kok nggak ada yang mengingatkan saya di 8.40, saya akan masuk kelas lain. Karena kelasnya minggu ini kan lagi banyak, sementara hari Kamis, Jumat, Sabtu itu di cancel semua pertemuannya kan. Jadi mereka memadatkan di sini Selasa Rabu, siapa yang menghubungi Misika ajar gitu. Kalau kamunya terlambat kayak kemarin, akhirnya saya lewat, saya akan fokus sama materi berikutnya, makanya tidak saya buka WA-mu sampai saya selesai mengajar. Gitu ya, Nofri ya. Ya, Miss, maaf, Miss. Yes, it's okay. Terus dilalah kok bahasa Jawa. Kebetulan ini pas kosong kan, jadi tidak perlu nunggu nanti malam. Nanti malam saya bisa ngisi mata kuliah yang lain yang terkena dampak jadwal libur di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Oke, sekarang saya akan mengajarkan materi tentang personal information. Kalau kemarin kan saya ngajarinnya introduction to yourself, membuat tugas dialog ya, introduction to yourself sama introduction others, memperkenalkan dirimu dan memperkenalkan orang lain. Kemudian sama Miss Dinar, kamu belajar tentang nationality. Nationality itu tentang bendera gitu kan, ada bendera, kamu mengidentifikasi. Ini orangnya berasalnya dari mana kan begitu tadi. Kalau ini sama saya itu masih lanjutan tentang memperkenalkan diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Makanya saya bilang materinya akan lompat. Orang kamu udah ngomongin nationality ini malah mundur. Harus sesuai urutan yang ada di silabus yang saya kasih gitu ya. Oke. Asking personal information, lanjutan dari
materi memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain. Nanti waktu kamu memperkenalkan dirimu, biasanya akan ada lanjutan pertanyaan gitu. Lanjutan pertanyaan itu kan kalau misalnya kemarin introduction to yourself itu kan hanya seputar menanyakan namanya siapa, how do you spell your name, begitu kan. Terus how are you, hanya pertanyaan umum. Terus selamat pagi, good morning. Nah kalau ini lebih masuk detail tentang asking personal information, diri pribadinya seperti apa, gitu. Lanjutan dari ekspresi-ekspresi yang perlu ditanyakan saat memperkenalkan diri. Nama topiknya adalah asking personal information. Nah, asking personal information biasanya kita lihat teksnya. Oke, di situ ada hello kalimatnya. My name is Sandria Melanie Sinaga. My first name is Sandria. My middle name is Melanie. My last name is Sinaga. You can call me Sandria or Riri, gitu. I was born on 9th January 1990. I come from Yogyakarta, Indonesia. Nah, di teks ini Anda mendapatkan hal baru, yaitu kalau nama itu selain, aduh sebentar, internet saya nggak stabil nih. Wait. Takutnya terputus. Nah iya. Apakah sinyal saya putus-putus? Aman ya? Ya tadi sempat putus-putus, Miss. Oke. Pindah jaringannya. Oke, bismillah. Semoga nggak error lagi. Nah, di teks ini kamu melihat ada hal baru, yaitu menanyakan first name, nama depan, middle name, sama last name. Nama depan, nama tengah, nama akhir. Dan ada ekspresi baru, yaitu menanyakan kapan lahirnya. I was born. Lahirnya kapan dan dari mana asalnya. Nah, kita lihat dulu ya bagaimana menanyakan first name, middle name, and last name. Kita lihat pertanyaan berikut ini. What is that girl full name? Siapa nama lengkap perempuan tersebut? When was she born? Kapan dia lahir? Dan where does she come from? Dari mana dia asalnya datang? Kalau kemarin ada nggak where does she come from? Ada ya, tapi nggak terlalu fokus gitu. Kalau ini di dalam memperkenalkan diri, kalau ada personal information perlu ditanyakan dari mana asalnya, dari mana datangnya. Kalau where does she come from? Kamu bisa jawab I come from Purbalingga, I come from Cilacap, dan macam-macam lainnya. Dari mana kamu berasal jawabannya. Yang fokus kita adalah what is the girl full name sama when she was born. Nanti ada tambahan lagi ya, karena di sini sedikit. Asking personal information, menanyakan nama itu ada first name, tadi middle name sama last name. Kalau kemarin kan nickname itu kalimat menanyakannya adalah how can I call you gitu ya. Bagaimana saya bisa memanggilmu? How can I call you itu sama dengan nickname. Untuk menanyakan nickname, makanya how can I call you. Untuk menanyakan first name, kalau namanya ada tiga kata, bagus. Kalau nggak ada 3 kata itu sulit nanti. Untuk menanyakan first, middle, sama last. Nama depan, nama tengah, sama nama belakang. Frase untuk menanyakan nama bisa what's your name, what is your full name. Kalau name berarti kamu cukup jawab namamu siapa, nama saya Ike. Jawab yang singkat. Kecuali kamu ditanyain what is your full name, siapa nama lengkapmu, baru dijawab semua namamu seperti saya. Contohnya, what is your full name? My full name is Dian Ike Putri. Gitu jawabannya ya. And then what is your first name? Kalau saya jawabannya my first name is Dian. What is your middle name? My middle name is Nike. And what is your last name? My last name is Putri. Gitu. What is your username? Surname sama dengan nama belakangnya. Kalau orang dulu suka ada nama surname-nya, di luar negeri, kalau di sini kan enggak. Misalnya nama bapaknya siapa ya? Nama bapaknya bla 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 Beno gitu ya. Bla 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 Beno. Beno punya anak nih. Nah, anaknya itu juga nanti ada Benonya gitu.
Siti Beno, Joko Beno, dan bla 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 Beno. Nah, surname itu sama dengan nama bapak yang dibawa ke anaknya. Cuma kan kalau di Indonesia nama bapakmu siapa, nama kamu udah berbeda lagi gitu kan. Ya. Jadi kalau surname itu sulit dipakai di Indonesia. Tapi kalau family name bisa, misalnya nama family name itu siapa, sebutkan aja nama orang tua. My family name is siapa tadi? Beno atau enggak? Seperti saya, my family name is Dian. Karena nama bapak saya dari Dian. Jadi Dian belakang yang dipakai family name. Surname-nya. Nama surname dari orang tua yang menjadi nama family name. Ya. Do you have a nickname? Jawabannya, my nickname is, sebutkan namamu, panggilanmu siapa. Ini kayaknya udah kemarin ya dijelaskan. What is your nickname? Itu ekspresinya sama ya untuk menanyakan nama Anda juga. Jadi ini kan bentuknya dialog. Sementara nanti saya tidak mau berdialog, saya mau yang bentuknya paragraf. Anda menceritakan tentang diri Anda dengan tambahan yang tadi personal information-nya. Ya. Ini untuk menanyakan frase. Jadi kalau misalnya ada bentuk pertanyaan begini, jawabannya nanti bisa kamu susun menjadi sebuah paragraf ya kan. What's your name? My name is. My full name is. My middle name is. My last name is. Kan kalau dibuat per baris jadi bukan per poin ya. Diurutkan akan menjadi sebuah paragraf. Jadi nanti tugas saya adalah membuat kalimat paragraf tentang personal information. Jadi kalau kemarin menanyakan tentang how to introduce others, bagaimana memperkenalkan orang lain. Kali ini kamu harus bisa membuat paragraf yang bisa memperkenalkan personality-mu. Akhirnya kalau ada pertanyaan asking about name, jawabannya gimana? Jawabannya berarti my name is. Kalau tanyanya what is your name? My name is. Nah ini kan bisa jadi awal mula kalimat dalam membuat paragraf ya kan. My name is Desi Idayani, contohnya. My name is Rahmi Zahra Akyunin. Tinggal ditambah itu kosong-kosongnya, bolong apa bla-blanya itu. Terus atau enggak kamu mau ganti my name menjadi I am? Boleh. My first name tinggal sebutkan. Misalnya di sini namanya Nofri Santi Lumbaratu. Berarti my first name is Nofri Santi. My middle name is Lumba. And my family name is Ratu. Contohnya begitu. My last name sama my family name itu sama. Disamakan aja ya, karena susah. Atau enggak kita skip aja deh nama family name ini karena membingungkan ya. Kita nggak usah pakai family name karena namanya udah berubah-berubah. Kita hanya pakai nama depan, nama tengah, dan nama belakang untuk namamu gitu. Kalau tadi berarti Novri Santi Lumbaratu, my last name is Ratu. My surname itu sama dengan my family name, kita skip. My nickname itu berarti sama dengan nama panggilan. My nickname is Nofri, contohnya. My nickname is Nike. Atau you can call me Nike, you can call me Nofri. Contohnya begitu ya untuk name ya. Jadi bukan fokus pada pertanyaannya, fokus pada jawabannya yang disusun menjadi sebuah paragraf. Setelah menanyakan nama, ada yang menanyakan tanggal lahir. Tanggal lahir itu ekspresinya adalah, diulang. Definisi dulu. Consist of date, tanggal lahir itu biasanya terdapat tanggal, month, bulan, year, tahun, dan when you were born, kapan kamu lahir. Gitu. Example, 9 January 1990. Sebenarnya penulisan tanggal yang benar itu terjadi perdebatan ya. Tanggal dulu atau bulan dulu. Tapi orang luar negeri kebanyakan nulis bulan dulu. Kalau bulan dulu berarti kalimatnya menjadi begini. January 9th, nah 9-nya itu ada TH-nya. 90, 90, 1990. Tapi kalau tulisannya begini, 9 Januari, kamu perlu menambahkan of. Jadi kalimatnya 9th of January 1990. Cuma kan agak panjang ya kalau kita ngomong pakai of, makanya orang di luar negeri yang kita paham bahasa Inggris, kita kan mengarahnya ke Amerika bukan ke Inggris ya. Orang Amerika itu kalau menyebut tanggal itu begitu. 9 Januari bulan dulu. Sorry, kok 9 Januari? Januari dulu. Januari 9 1990. Bulan dulu baru tanggal. Oke, setelah menanyakan ekspresi tanggal, berarti kalimat untuk menanyakannya adalah mesti udah lelah dari pagi. Untuk menanyakan tanggal lahir, how old are you? Berapa umur Anda?
Berikutnya adalah when were you born, untuk menanyakan tanggal lahir juga. Kapan kamu lahir? When is your birthday? Oh, sebentar. How old are you, untuk ngasih tahu umurmu berapa ya? Ternyata beda. Bisa kelupaan nih. Beda dengan ekspresi when were you born, kapan kamu lahir, dan kapan ulang tahunmu. Kalau menanyakan kapan lahir apa kapan ulang tahunmu, bisa pakai ekspresi yang poin kedua sama poin ketiga. Kalau poin pertama itu setelah menanyakan tanggal lahir, baru kamu kasih tahu tanggal lahir saya segini. Terus baru ditanya lagi, berapa umurnya? Itu boleh, itu nyambung dialognya. Ya, dibuat nyambung seperti itu. Jadi yang pertama kali ditanyain adalah titik kedua atau titik ketiga. Kemudian udah dapat jawabannya, baru ditanya umurnya, how old are you? Berarti kalau nanti tugasnya adalah teks, berarti yang kamu jelaskan adalah tanggal lahirmu dulu, baru kamu tambahkan umurmu, begitu ya. I was born, saya lahir di September 22nd, 1985, gitu. How old are you? Jawabannya I am 37 years old. Contohnya begitu. Untuk nanyain umur. Respon untuk menjawab umur bisa I am bla 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 years old. Saya umurnya segini. Yang satu I am, yang satu I am. Yang satu tidak disingkat, I am, yang satu disingkat. Years old itu untuk mengetahui umurnya berapa tahun. Misalnya kalau 10 tahun, berarti tulisnya 10 years. Kalau umurnya 20 berarti tulis di situ 20 years old. Begitu. My birthday is on the, itu untuk menanyakan tanggal atau menyatakan, memberitahu orang kamu lahirnya tanggal berapa, berarti pakai kalimat itu. My birthday is on, tanggal lahir saya di tanggal, ada off, berarti kalau ada off, tadi apa kuncinya kalau membilangin tanggal, menceritakan tanggal, bulan dulu apa tanggal dulu kalau ada off-nya? Tanggal dulu. Tanggal dulu, berarti kalau tanggal dulu kalau off, ya. Jadi misalnya sekarang tanggal berapa? 12 Oktober, berarti 20th of Oktober 2020. Tapi kalau nggak ada off, berarti bulan dulu. Oktober the 12th 2020. Off berarti yang muncul adalah tanggal dulu. Kalau tidak ada off, yang muncul berarti bulan dulu. Ya. Bulan dulu. Oke. Setelah menanyakan tanggal, ada address, alamat. Oke. Untuk menanyakan address, consists the exact location in which your area or place you live, di mana kamu tinggal. Berarti kalimatnya bagaimana? Example, I live in Yogyakarta. Saya tinggal di Yogyakarta. Terus misalnya saya tinggal di Purwokerto, I live in Purwokerto, atau I live in Purbalingga. Di mana kamu tinggalnya, itu yang diceritakan. Dan phrases to ask address, frase untuk menanyakan alamat. What's your address? Di mana alamatmu? Where do you live at? Di mana kamu tinggal? Where are you from? Dari mana asalnya kamu? Itu bisa. Where do you come from? Dari mana datangnya kamu? Itu sama aja dengan where are you from. Itu untuk menanyakan address. Nah, lanjutnya adalah responnya untuk menjawab address. Tinggal dijawab. Where do you live? I live it, atau my address is. Terus I live at, on, dan in. Kalau untuk pertanyaan, where do you live? I am from, berarti kalimat pertanyaannya, where do you come from? Dari mana kamu asalnya? I am from sama, hanya opsi ekspresi saja. I come from juga sama dengan I am from dan I'm from. Kamu tinggal pilih, kamu enak yang mana pakainya gitu, biar tidak terlalu sama teksnya ya. Jadi tadi diulangin, ada nanyain nama itu ada first name, middle name, sama last name. Habis itu ada yang menanyakan apa lagi? Nickname. Nickname mudah kemarin. Apa lagi sekarang? Kapan lahirnya? When were you born? Ya. Setelah ditanyakan kapan lahirnya, kasih tahu umurmu berapa. Misalnya kamu lahirnya, contoh saya, I was born on 22nd September 1985 and now I am 37 years old. Setelah dikasih tahu lahirnya kapan, kasih tahu umurnya berapa untuk membuat kalimat teks yang benar ya, yang panjang. Terus habis itu baru ditanyain where do you live? Berarti kamu tinggal menjawab untuk yang kalimat teks bahasa Inggrismu itu I live at atau on, I am from. Gitu. Tinggal kalimat yang ada di layarmu ini ditambahkan dan dipilih dalam membuat paragraf teks. Kamu boleh menambahkan yang lain, pilih di sini salah satu, salah jangan nih salah satu, salah tiga lah.
biar agak panjang teksnya ya. Kalau bisa, yang pertama itu udah itu masih sesuai. What is your first name, your last name, where are you from, itu kan masih sama dengan kemarin. Ada tambahannya dengan nationality. Nationality itu asalnya dari mana? Tadi kan udah belajar nationality ya sama Miss Dinar. Sudah, Miss. Nah, Sudah. kamu tambahkan nationality di dalam teksmu. Tapi nationality-nya ngarang aja. Kan ada dikasih list of nationality enggak? Dari misalnya ya Portugis, Portugal jadinya Portugis, Japan jadinya Japanese. Nah, kamu tambahkan nationality-nya. I am Portugis gitu. Ngarang maksudnya ya dari list nationality yang udah Miss Dinar kasih. Terus umur. How old are you? Berapa umurmu? Itu ditambahkan. How tall are you? Berapa tinggimu? Misalnya I am 170 centimeters contohnya. Tall. What color is your hair? Apa warna rambutmu? My hair is apa? Black begitu. What color are your eyes? Apa warna matamu? My eyes are brown contohnya. How is your English? My English is, bahasa Inggrismu bagaimana? Bahasa Inggris saya bagus misalnya. Good. Boleh itu. Jadi tambahkan semua ekspresi yang ada di layar ini. Nama, first name, middle name, last name. Terus untuk menanyakan nationality-nya, jelaskan kamu nationality-nya apa, tambahkan dari karangan yang tadi apa list yang dari Miss Dinar kasih, umurmu berapa, tinggimu berapa, rambutmu warna apa, warna matamu warna apa, kapan kamu lahir, dan bagaimana bahasa Inggrismu. Itu yang akan kamu buat kalimat menjadi sebuah teks, bukan membuat sebuah dialog. Kalau dialog kan kemarin udah, ini dibuat menjadi sebuah teks. Oke, sekarang kita coba dulu. What's your name? Kira-kira what's your name pasangannya yang mana? My name is Chris. Chris. I am Anthony. What's your surname? Apa surname Anda? Mana yang nama akhir? My surname is Robinson. Robinson. Very good. Yes. Where are you from? Dari mana asalnya? I'm from British. I am from Britain. Ada from-nya ya. What nationality are you? Apa nationality-nya? Yang ada nampak nationality? Portugis. Very good. Bagus ya. What's your address? Mana yang menunjukkan address? Address is 20 Time Lane, London. Very good. Your email yang paling atas ya. My email is chris@gmail. Nah, ini ada tambahan phone number nih. Berarti nanti ditambahkan phone number ya dalam teksnya ya. My phone number is 123456789. Jadi untuk menanyakan personal information ada satu tambahan yang baru yaitu phone number, nomor telepon. Kalau kamu mau nambahin emailmu juga seperti yang di layar ini nggak apa-apa. Yang penting jika kalimat bahasa Inggrisnya bagus dan panjang, dia banyak yang diperkenalkan tentang personal information-nya, it's better, lebih baik ya. How old are you? Berapa umurmu? Jawabannya adalah I am 30 years old. How old are you? I am. How are you? Fine. Thanks. Oke. Kuisnya nanti saya skip dulu. Oke. Sebentar. Ini sit in pair membuat introduction. Enggak, saya nggak akan pakai ini. Saya mau ganti teknisnya menjadi sebuah teks ya. Kalau ini kan dialog. Nanti saya minta anak-anak mengerjakan teks agar apa namanya bisa menulis baik. Kalau kemarin kan berpasangan, jadi nggak tahu hasil tulisannya masing-masing itu bisa apa enggak, paham apa enggak. Nah, kalau ini kan tugas individual, jadi lebih gampang saya ngeceknya ya. Jadi nanti tambahannya adalah apa? Nama, nama depan, nama tengah, nama belakang, kan gitu tadi. Habis itu ada tambahan apa lagi? Born. Apa? When was born. When was born. Kapan lahirnya? When were you? Were. Bukan was ya. When were you born? Kapan lahirnya? Setelah kapan lahirnya dikasih tahu berapa umur
Setelah ketemu berapa umurnya, baru kamu tinggal nambahkan ekspresi yang ada di sini nih. Bentar, saya tampilkan lagi. Wait. Screenshot ya, biar nanti tahu apa. Mana dia, Nak? Ini kelihatan ya layarnya? Asking other personal information. Tambahkan nationality, umur, tinggimu berapa, warna rambutmu, warna matamu, dan bagaimana bahasa Inggrismu. Kalau when is your birthday kan sama udah menanyakan lahirnya kapan, ya kan? Jadi teksmu bisa sekitar 6-10 kalimat kalau semuanya. Atau kalau misalnya kamu mau menambahkan informasi yang lain seperti nomor telepon, boleh. Gitu ya pemahamannya. Tugasnya itu adalah dalam bentuk teks tertulis. Jadi disusun dalam kalimat, paragraf bukan dialog. Saya kasih karena asumsi saya kamu sudah belajar nationality, ini kan materinya mundur, jadi kamu sudah bisa mengerjakan dengan cepat. Deadline nanti jam 9 malam ya, dikumpulkan, ditulis di kertas ya, terus difoto, dikirimin ke PJ, biar PJ bisa mengkompilasi tugasnya, jangan lupa dikasih nama, jadi nanti saya bisa ngecek satu-satu hasil kerjaan Anda. Yang mana yang ngerti, yang mana yang tulisannya bagus, mana kadang kalau nulis sendiri kan biasanya ada bahasa Inggris yang salah atau penulisannya atau rumusnya salah. Jadi saya bisa paham anaknya seperti apa. Gitu ya. Jam 9 malam kalau misalnya orangnya disiplin waktu gitu karena kelasnya banyak biar nanti nggak keteteran. Ini jam 2 dengan asumsi nanti misalnya kamu punya waktu beberapa menit sampai nanti kuliah berikutnya kamu bisa nyambil nyicil ngerjain tugas ini sambil buat kalimat bahasa Inggris, tinggal difoto kasih ke PJ jam 9 malam. Oke? Sampai di sini sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan terkait penugasan? Miss mau nanya. Itu bahasa Indonesia nggak perlu ditulis kan? Maksudnya artinya nggak perlu ditulis. Nggak usah lah, kan kita belajar bahasa Inggris. Langsung bahasa Inggris saja, bahasa Indonesia enggak perlu. Oke, thank you, Miss. Yes. Ada lagi? Oke, kalau sudah dipahamin. Berarti saya tutup pertemuan hari ini, berarti kita nggak ada hutang ya. Aman, dan lain kali, siapa Novri, jangan lupa rajin ngingetin musik ke malam diingetin, pagi mau masuk kelas diingetin. Nah, kalau saya terlambat masuk di colek, misalnya ini udah jam 8.40, ada perkuliahan dengan kelas 1B1. Oke, jangan sampai terlewat. Iya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mari saya tutup Zoom ini. Silahkan dikerjakan tugasnya, dikumpulkan nanti paling lambat jam 9 malam dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming into my class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yes. You're welcome. Sama-sama. Thank you, Miss.